Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Kali ini kita berjumpa pada sesi kelima. Kita sudah belajar tentang tahap perkembangan bahasa dan kemampuan berpikir matematis pada sesi keempat. Pada sesi kelima ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan tentang pengenalan teori dan tahapan perkembangan sosial dan emosional. Materi ini Anda bisa baca pada buku BMP atau buku materi pokok modul 4 mulai halaman 4.3 sampai halaman 42.1. Tujuan perkuliahan, setelah Anda mengikuti tutorial online pada sesi kelima ini, Anda diharapkan yang pertama mampu menjelaskan fase atau tahapan perkembangan emosi dan temperamen. Yang kedua, menjelaskan keterikatan dan teori-teori terkait. Kemudian dalam emosi, perasaan atau efek yang terjadi ketika seseorang berada dalam interaksi yang penting baginya dengan ditandai oleh perilaku yang mencerminkan atau mengekspresikan rasa senang atau tidak senang dari seseorang yang memang sedang dalam satu kondisi atau frekuensi atau transaksi yang tidak baik. Emosi melibatkan aspek psikologis dan fisik dan biasanya mempengaruhi pikiran, tubuh, dan perilaku. Emosi juga bisa memiliki dimensi waktu yang sangat berbeda. Beberapa emosi mungkin muncul secara cepat dan intens dalam respons terhadap situasi mendadak. Misalnya terkejut oleh suara keras, sementara yang lainnya bisa bersifat lebih tahan lama dalam kompleks. Misalnya perasaan cinta yang berkembang seiring waktu, kemudian faktor yang mempengaruhi emosi yaitu faktor kematangan dan faktor belajar dari lingkungan. Kemudian keterikatan adalah ikatan kuat, abadi, dan kasih sayang yang dibagikan oleh seorang anak terhadap orang yang signifikan dekat dengannya, biasanya seorang ibu atau orang yang tahu dan dapat memenuhi kebutuhan sang anak tersebut. Keterikatan bahasa Inggris disebut attachment, adalah konsep dalam psikologi yang mengacu pada hubungan emosional yang mendalam dan berkelanjutan antara individu itu sendiri, biasanya berkaitan dengan hubungan antara anak dan pengasuh utama mereka, ya bisa orang tua, bisa pengasuhnya dan atau perawatnya, babysitternya gitu. Kemudian temperamen adalah kecenderungan seseorang untuk merespon dengan cara yang dapat diprediksi terhadap peristiwa lingkungan itu sendiri, termasuk merespon tingkat aktivitas lekas, cepat marah, kemudian ketakutan, dan kemampuan bersosialisasi. Teori-teori yang terkait dengan keterikatan meliputi teori pendidikan, yaitu teori psikoanalisis, kemudian teori belajar, teori kognitif, dan teori etologikal. Teori psikoanalisis merupakan teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, suatu pendekatan dalam psikologi yang fokus pada pemahaman tentang bagaimana pikiran bawah sadar mempengaruhi perilaku dan pengalaman-pengalaman individu. Kemudian teori belajar, yang rangkaian konsep, prinsip, dan hipotesis yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Kemudian teori kognitif didasarkan pada keyakinan bahwa pemahaman dan pengetahuan manusia tidak hanya terbentuk dari rangsangan fisik atau respon kondisional semata saja, tetapi juga melibatkan proses internal. Ada yang terakhir yaitu teori etologikal, merupakan teori yang berpendapat bahwa manusia memiliki karakteristik yang telah beradaptasi yang membuat anak memiliki keterikatan. Terima kasih. Bagi Anda yang belum memiliki buku materi pokok atau BMP versi cetak, silakan Anda mengakses BMP versi digital
yang telah tersedia di ruang baca virtual perpustakaan digital Universitas Terbuka pada laman https://2.pustaka.ut.ac.id/lib/ruang baca/. Terima kasih, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.